Guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak, ramalan Benix kembali terbukti loh. Dari jauh-jauh hari gue udah bilang ya, kalau Indonesia berani melakukan program ekspor satu pintu, udah pasti ujung-ujungnya bakal diadu domba pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Hari ini lu melihat makin banyak tuh petani-petani sawit pasti diadu domba dengan pemerintah Indonesia. Dibikin seolah-olah harga TBS jatuh gara-gara ekspor satu pintu itu. Padahal gak ada hubungannya. Apa iya betul harga CPO di dunia jatuh? Lu penasaran gak kalau kita bahas lebih detail? Kok bisa ya Benix tahu petani-petani sawit di Indonesia bakal ditekan oleh oligarki supaya petani berantem dengan pemerintah Indonesia sendiri? Kalau penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas lebih detail tentang perlawanan oligarki mafia-mafia internasional yang berkantor di Singapura, gue mau bahas dulu tentang badan ekspor satu pintu ini bener atau enggak sih. Kenapa? Karena sebetulnya ya banyak orang bilang ini bahaya nih, bisa jadi korupsi nih, kebocoran banyak nih, terkonsentrasi di satu monopoli, nggak boleh kita bikin itu. Oke, nanti kita bahas lebih detail, tapi gue mau bahas dulu guys, kenapa ini penting buat kita lakukan. Karena kemarin kita udah kupas tuntas, ternyata negara Indonesia bocor ribuan triliun selama 34 tahun terakhir. Karena duit, sumber devisa, penjualan batu bara, penjualan mineral, timah, CPO dan lain sebagainya, ternyata yang nikmatin bukan rakyat Indonesia yang katanya sumber daya alam negara kita, ternyata yang menikmati rakyat Singapura. Nah, kenapa jadi menarik ketika lahir lembaga ekspor satu pintu? Karena ternyata udah gak bisa lagi orang-orang mau kadalin, bilang nilai barang gue cuma $1.000 padahal $1 juta. Dulu lu bisa ngadalin, sekarang karena udah satu pintu lu gak bisa lagi begitu. Dan ini sebetulnya ada contoh kasus menarik loh dari Arab Saudi, negara yang juga kaya sumber daya alam dan dulu juga dikadalin kayak Indonesia. Tapi kemudian dia sadar guys, kayaknya yang nikmatin duit gue bukan negara gue sendiri deh, bukan rakyat gue deh, kayaknya orang lain dia yang nikmati. Sehingga kemudian ya dia bikin perusahaan sendiri sebagai entry point. Lu mau bisnis minyak, lu mau nambang minyak silakan boleh, tapi duit akan masuk ke perusahaan milik negara satu pintu yang mengendalikan bisnis minyak bumi di Amerika Serikat yang namanya Aramco. So teman-teman tahu nggak? Ternyata pemerintah Arab Saudi itu berhasil membuat program satu pintu yang mendominasi ekspor impor negara terkait produksi, infrastruktur, dan bisnis minyak nasional mereka sendiri. Teman-teman tahu nggak? Sejarahnya ya emas hitam Arab Saudi yang namanya minyak bumi itu udah dari tahun 1938. Saat itu ada perusahaan Amerika namanya Standard Oil of California. Ini perusahaan Standard Oil nih. SoCal punya Rockefeller. Lo tau nggak perusahaan ini mendapatkan hak untuk melakukan eksplorasi minyak dari Raja Arab Saudi yang namanya King Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud di tahun 1933. Lalu kemudian di tahun 1939 di Damam Dome ini dekat Teluk Persia, SoCal atau Standard Oil California ini menemukan cadangan minyak dalam jumlah yang sangat besar. Nah baru di akhir tahun 1940-an, perusahaan Standard Oil California ini bersama dengan perusahaan minyak yang lain bergabung jadi satu dan merubah nama mereka menjadi Arabian American Oil Company. Inilah yang namanya Aramco. Nah di tahun 1960 atau 20 tahun setelah pembentukan Aramco ini, negara Arab Saudi bergabung dengan OPEC. Ini organisasi kartel negara-negara penghasil minyak bumi di dunia ini. Nah salah satu goal utama OPEC itu adalah menjamin kestabilan supply dan harga minyak dunia guys. Dan bukan rahasia lagi kalau negara Arab Saudi itu sudah dibuktikan oleh sejarah adalah negara yang paling berpengaruh di OPEC dan bertanggung jawab untuk mengendalikan harga minyak dunia. Tapi gimana ceritanya ya? Kok Arab Saudi bisa sepowerful itu? Ternyata ada hubungannya dengan Perang Dunia II yang mengakibatkan produksi minyak di seluruh dunia itu banyak yang terganggu. Namun setelah Perang Dunia II berakhir, Arab Saudi berhasil meningkatkan produksi dan ekspor minyak bumi dia. Di tahun 1970, negara Arab Saudi menjadi negara dengan ekspor minyak terbesar di dunia. Nah inilah menandai era baru, pergeseran pengembangan ekonomi di Timur Tengah. Nah, sayang seribu sayang ternyata mayoritas kekayaan itu bukan untuk Arab Saudi, tetapi dinikmati oleh perusahaan asing yang ujung-ujungnya duitnya gak masuk ke kas negara. Baru tahun di 1980 lah, negara Arab Saudi mereka ambil penuh, diakuisisi penuh nih manajemennya Aramco. Barulah setelah ini nama perusahaan berubah menjadi Saudi Aramco dan mereka mulai melakukan eksplorasi skala besar untuk menemukan sumber-sumber minyak baru.
Nah inilah era di mana Arab Saudi punya industri minyak berkualitas internasional dan berhasil membawa perekonomian kerajaan Arab Saudi ke tingkat yang paling tinggi guys. Nah teman-teman penasaran gak kenapa bisa-bisanya Aramco itu bahkan kemarin sempat IPO, menjadi IPO yang paling besar, paling banyak, paling gede di dunia. Dan itu BUMN loh, bisa sukses berhasil kaya raya loh. Dan mereka berhasil bisa lakukan itu. Ternyata kalau lu lihat strukturnya Aramco, ya mereka konsolidasi ekspor satu pintu juga. Jadi sama kayak yang dilakukan Indonesia, belakangan ini kita mau coba lakukan itu buat banyak komoditas. Saudi udah lakukan itu dari berpuluh-puluh tahun lalu karena mereka udah punya pengalaman diadu domba dan dikadalin sama Barat itu berulang-ulang. Nah disitulah Arab Saudi mulai bikin sistem baru di mana sumber daya alam di bawah tanah Arab Saudi adalah milik negara, bukan pemilik lahan seperti di Amerika atau milik perusahaan penambangan. No, Saudi Aramco adalah perusahaan negara yang memegang hak eksklusif atas eksplorasi dan produksi minyak bumi di Arab Saudi berdasarkan konsesi yang diberikan pemerintah. Artinya nih, lu boleh punya perusahaan asing duit triliunan, tapi lu tidak akan bisa sepenuhnya memiliki perusahaan tambang minyak sendiri nih di Arab Saudi. Nggak bisa. Karena ujung-ujungnya Aramco yang punya konsesi nasional atas seluruh cadangan minyak Arab Saudi. Perusahaan asing bisa masuk, ya, tapi hanya melalui skema joint venture dengan Aramco atau hanya sebagai kontraktor atau service company. Ujung-ujungnya keuntungan dan penjualan minyak yang ngatur ya Aramco. Jadi kalau teman-teman ya, di sini kan pasti banyak juga orang Indonesia yang kerja di Timur Tengah, kerja di Arab Saudi. Banyak teman-teman gue kerja di Schlumberger, di Halliburton dan lain sebagainya. Lu tahu nggak? Mereka itu lu anggap sebagai perusahaan hebat, tapi sebetulnya kalau lu lihat strukturnya lebih dalam lagi, mereka itu cuma kuli guys. Mereka itu cuma vendor. Ya, mereka lakukan eksplorasi. Ya, mereka melakukan pengeboran. Ya, mereka melakukan penambangan. Tapi sebetulnya perusahaan-perusahaan minyak ini beroperasi di Arab Saudi, ini khusus ya. Di Arab Saudi mereka itu beroperasi cuma sebagai konsultan, sebagai vendor, sebagai perusahaan penyedia jasa teknis. Ya pengeboran, survei seismik, delivery dan lain sebagainya lah. Itu yang mereka lakukan. Jadi mereka nggak bisa ngebor sendiri terus ekspor ke Jerman, nggak bisa. Karena mereka itu cuman vendor, dibayar sama Aramco buat ngebor. Minyaknya punya siapa? Bukan punya Halliburton, bukan punya Schlumberger, no. Minyaknya punya Aramco sebagai trading house kepanjangan negara. Jadi sebetulnya perusahaan asing itu nggak bakal pernah punya hak penuh atas sumber daya alam minyak mentah yang ada di Arab Saudi. Nggak bisa. Karena ujung-ujungnya selalu lewat Aramco pintu masuknya. Lu mau ngebor, eksploitasi, eksplorasi, bahkan sampai lu mau jualan dagang pun, ya lu harus libatin si Aramco. Dan dia pasti akan ambil saham juga di perusahaan lu itu. Ujung-ujungnya diuntungkan siapa? Ya negara juga. Karena Aramco ini kan BUMN. Lu tau gak penghasilannya Aramco? Ya mayoritas pergi ke negara juga. Karena Saudi Aramco ujung-ujungnya punya negara. Bayar royalti, iya. Kalau harga minyak di atas $100 per barel, mereka bayar royalti itu hampir 80% ke negara. Pajak penghasilan ya Aramco, khusus untuk Aramco itu bisa 50% dari keuntungan mereka. Mereka harus kasih ke negara lagi. Belum lagi lewat dividen. Jadi negara, pemerintah itu punya 90% sahamnya Aramco. Jadi tiap kali Aramco pun profit bagi dividen, yang menikmati siapa? Iya pemerintah juga. Dan ini sebetulnya contoh sukses di mana trading house yang dimiliki oleh sebuah negara berperan aktif, profesional, itu ujung-ujungnya bisa memperkaya rakyatnya juga, memperkaya bangsanya juga. Karena di sini intinya ya, lu bisa lihat Aramco itu lebih berfungsi sebagai operator atau ya kendaraannya negara lah buat mengelola minyak guys. Jadi dia bukan pemilik sejati terhadap keuntungannya sendiri. Karena revenue minyak Saudi pada dasarnya adalah revenue negara yang kemudian akan digunakan untuk membiayai semua benefit ke warga yang kita bahas kemarin nih guys. Contohnya ada Sakani, ada Sanet, BLT, bantuan langsung tunai. Lu dibayarin kalau sakit, dikirim obat ke rumah lu. Itu semua dapat dari mana? Dari duit minyak. Jadi kayak sumber daya alam, iya. Rakyat diuntungkan, iya. Nah kita bisa gak punya begitu? Gak bisa, karena yang diuntungkan rakyat Singapura. Bocor kita punya devisa itu kemana-mana guys. Makanya lo harus tersinggung. Dan gue udah bilang dari jauh-jauh hari, kalau pemerintah berani nih melawan oligarki Singapura, siap-siap kita bakal diadu domba dengan petani-petani yang ada di bawah. Petani sawit gue yakin pasti akan digerakkan dan ternyata jadi kenyataan. Mereka harga TBS jatuh parah. Padahal apa harga CPO di dunia apakah jatuh? Tidak. Dan kita di sini harus siap-siap, serangan akan semakin masif guys. Karena Indonesia akhirnya berani berdiri tegak melawan negara Singapura. Dan ini juga ekspor satu pintu ya. Itu bukan cuman Aramco yang sukses, Arab Saudi. Lu tau gak Qatar juga lakukan itu, satu pintu khusus LNG mereka.
Jadi mereka punya perusahaan nih namanya Qatar Energy. Ini perusahaan BUMN juga sama, markasnya di Qatar. Yang bertanggung jawab buat seluruh aktivitas minyak dan gas yang ada di Qatar. Ya sama juga modelnya sama dengan Aramco. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mau ngebor buka sumber daya alam minyak di sana harus bikin joint venture sama negara. Karena ujung-ujungnya perusahaan BUMN Qatar Energy inilah yang bakal memanage nih proses eksplorasi lah, produksi lah, refining lah, marketing. Itu semua value chain mereka yang pegang. Nah perusahaan ini dulu namanya Qatar Petroleum. Barulah kemudian di tahun 2021 berubah menjadi Qatar Energy. Yang sudah menjadi pemain besar di bidang energi dunia guys. Nah metodenya juga sama. Ujung-ujungnya apa ya? Satu pintu juga. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham BENIX season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol. Nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham BENIX season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke BENIX langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Nah metodenya juga sama, ujung-ujungnya apa ya? Satu pintu juga. Lu gak bisa ngangkangin negara lu gak bisa manipulasi invoice lu, under invoicing lu. Kenapa? Karena sekarang udah dikontrol satu pintu sama Qatar Energy guys. Ada nggak negara dekat-dekat kita lakukan itu? Ada, namanya Petronas. Petronas relatively doing the same dengan yang dilakukan oleh Saudi Aramco. Karena semua pengelolaan negara terkait oil and gas yang kontrol Petronas. Makanya Petronas itu ya sumbangsinya diminta juga banyak buat negara, buat rakyat Malaysia itu sendiri guys. Nah pertanyaannya, lu setuju gak sih kalau seandainya Indonesia lakukan hal yang sama lah dengan apa yang dilakukan oleh Qatar lah, yang dilakukan oleh Aramco di Saudi itulah. Kalau kita punya badan ekspor sendiri khusus buat komoditas-komoditas kita. Karena kita udah punya pengalaman buruk juga sebetulnya. Kita juga harus waspada loh. Lu tahu gak sih? Kita punya kisah pilu sama petani cengkeh. Dulu pernah ada nih ide buat bikin badan ekspor satu pintu khusus untuk cengkeh. Namanya BPPC. BPPC ini berdiri di tahun 90-an guys. Itu pemimpinnya adalah anak Presiden kedua Republik Indonesia yang namanya Soeharto guys. Nah melalui keputusan Presiden nomor 20 tahun 92 tentang tata niaga cengkeh hasil produksi dalam negeri, pemerintah di situ ngide guys. Mereka bilang kita bikin BPPC yuk, Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh. Fungsinya apa? Untuk mengendalikan perdagangan cengkeh. Karena menurut pemerintah perlu turun tangan untuk menjaga kestabilan harga cengkeh dan melindungi kesejahteraan petani. Nah, gara-gara ada BPPC ini, petani nggak boleh lagi nih jual hasil panen mereka langsung kepada pedagang atau pabrik rokok. Ujung-ujungnya mereka wajib menjual cengkeh terlebih dahulu kepada koperasi unit desa atau KUD. Barulah KUD jual cengkeh tersebut ke BPPC. Dari BPPC barulah cengkeh disalurkan kepada pedagang besar atau industri rokok. Nah, di April 91 BPPC itu pernah dapat pinjaman 369 miliar dari Bank Indonesia. Lalu Oktober 91 dapat lagi. Nah dalam perjalanan ya guys, ternyata banyak masalah nih yang dihadapi BPPC. Mulai dari produksi cengkeh berlebihan, harga jatuh. Karena sebelum BPPC berdiri harga cengkeh 7.500 sampai 20.000 per kilogram. Setelah BPPC beroperasi, harga pembelian turun jadi Rp2.000 per kilogram. Bahkan harga itu masih bisa dipotong lagi kalau kualitas cengkehnya dianggap jelek guys. So,
Di sini lu bisa lihat ya petani cengkeh punya pengalaman buruk karena BPPC membeli dengan harga murah dari petani, tapi ujung-ujungnya cengkeh itu dijual dengan harga mahal. Di sini petani gigit jari, guys. Nah, dari situ lu bisa lihat memang kita punya histori yang nggak baik guys dengan state trading house itu yang namanya BPPC. Tapi kalau lu pikir-pikir yang BPPC itu pun mayoritas penjualannya penjualan lokal lah. Nah, yang kita mau obrolin sekarang adalah bisnis puluhan ribu triliun yang udah bocor selama 34 tahun terakhir. Ada nggak potensi terulang BPPC itu? Ada, makanya lu harus sama-sama ngawasin, kita harus sama-sama kritis. Tapi pun kalau ada itu kan potensi kebocoran, potensi korupsi, itu masih potensi guys. Tapi yang sudah terbukti bocor puluhan ribu triliun devisa kita ke Singapura itu kan udah jadi fakta, bukan potensi. Lu setuju nggak dengan orang-orang yang bilang, wah kalau gitu kita tutup aja nih badan ekspor itu karena berpotensi terjadi kebocoran. Lu setuju nggak kalau ditutup aja? Menurut gua enggak. Kenapa? Karena itu masih potensi. Beda dengan fakta yang sudah terjadi di 34 tahun di belakang, kebocoran ribuan triliun. Gue sih lebih pilih kita saat ini optimis, positive thinking dulu lah. Negara bisa kelola ini dengan benar. Seperti Qatar, seperti Saudi Aramco. Mereka aja bisa, kenapa kita enggak? Tapi memang PR pemerintah sangat banyak, terutama berhubungan dengan trust dari rakyatnya sendiri. Karena kalau lu lihat ya, indeks korupsi di Indonesia itu bukan makin bagus tapi makin nyungsep. Karena tahun lalu kita itu ada di ranking 99. Jadi dari 182 negara di planet bumi ini, Indonesia terkorup lah 99 ranking kita. Maka kalau ranking 1 berarti lu makin bersih. Kita di 99 guys, sedih. Tahun 2025 makin nyungsep skor kita. Tadinya 99, tahun 2025 jadi 109 guys. Jadi dari sini indeks korupsi Indonesia itu makin gede, iya. Jadi harus ditunjukin juga nih sama pemerintah, mereka punya inisiatif bagus pemberantasan korupsi. Makanya juga jadi pertanyaan, kalau seandainya makin kesini, kalau negara mau bersih-bersih koruptor, sayangnya kok makin banyak influencer yang membela koruptor. Lu lihat gak trennya sekarang menuju ke arah sana? Makin banyak loh influencer, youtuber, selebgram belain koruptor, aneh menurut gua. Makin ngaco nih. Apalagi udah makin konyol, makin tolol, influencer, youtuber, guru besar pun banyak yang hobinya belain koruptor, sampai bikin buku buat belain koruptor, sampai jadi saksi ahli bahkan buat belain koruptor. Memang pengkhianat bangsa ini banyak banget di Indonesia ini. Udah begitu, tambah lagi makin parah, bea cukai kita sampai saat ini masih belum amanah. Kayak kemarin tuh si Purbaya, dia ngegap gudang-gudangnya bea cukai, barang-barang di situ under value lah, over invoicing lah, semua banyak banget sih masalah di Republik ini. Belum lagi banyak lagi barang-barang impor ilegal guys. Jadi bukan masalah yang kecil nih, masalah yang kompleks guys di Republik ini. Tapi dari sekian banyak masalah yang kita punya, ya bea cukai kita masih capcay, iya guru besar kita banyak pengkhianat bangsa, asal jeplak ngomong kayak gak ada otak, memang gak ada otak, memang orang goblok. Indeks korupsi kita makin lama makin lemah. Dengan segala prahara itu, menurut lu sebaiknya kita matikan gak sih badan khusus ekspor ini? Karena berpotensi bisa terjadi kebocoran. Atau jangan-jangan ya udahlah kita jalanin dulu aja, rapiin sama-sama, governance-nya dibagusin, transparansinya harus kita tuntut. Karena gue juga gak rela cuma gara-gara berpotensi terjadi kebocoran, fakta yang sudah terbukti ribuan triliun duit kita bocor ke Singapura. Masa jadi kita belain koruptor-koruptor bangsat itu, malah kita bedain mafia-mafia ekspor impor itu, kan aneh. Cuma gara-gara mungkin ada potensi kebocoran nih. Gimana menurut lo? Mendingan kita matiin aja atau tetap jalan dulu sambil diperbaikin? Dibanding ribuan triliun kebocoran ini berjalan terus gara-gara badan khusus ekspor itu dimatikan guys. Kita sharing aja sama-sama aja di sini. Menurut lu gimana baiknya? Karena ya faktanya ya Indonesia indeks korupsinya makin hancur. Koruptor dibela di sini, dibela sama YouTuber goblok emang. Nah pertanyaan gimana guys? Apa pemerintah kita benar-benar mampu nggak sih menjalankan badan usaha khusus ekspor ini sebaik apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi? Atau jangan-jangan ini malah bakal mengundang malapetaka guys bagi pemerintah kita sendiri? Karena ya nanti pemerintah akan berhadapan dengan oligarki lokal, dengan mafia ekspor impor, dengan oligarki internasional, dan dari negara yang dirugikan kalau Indonesia jalanin program ekspor satu pintu yang namanya negara Singapura. Selama ini mereka duduk-duduk manis, terima duit aja. Nggak perlu buka lahan, nggak perlu mupuk pohonnya, nggak perlu beli alat berat, nambang sawitnya, nambang batu baranya. Nggak perlu duduk manis, terima duit. Tersinggung mereka. Mereka akan semakin aktif menyerang Indonesia. Udah pasti mereka wajib menyerang Indonesia. Dan ini gue udah kasih tahu dari beberapa bulan lalu. Siap-siap ya guys. April, Mei, Juni, Juli, nilai tukar Indonesia terhadap Singapura dolar bakal makin hancur, makin parah. Hari ini terbukti guys. Kenapa? Ya karena negara mereka akan ketahuan belangnya guys. Jadi gimana nih guys? Dilematis nih posisi pemerintah. Kalau dia tutup, negara kita rugi.
ribuan triliun bocor devisa ke Singapura. Tapi kalau kita tetap jalanin program ekspor satu pintu, kita bakal diserang. Prabowo bakal diserang sama negara Singapura, bakal diserang sama oligarki internasional, dan bakal diadu domba sama komoditasnya sendiri. Petani CPO akan diadu domba. Kok bisa guys? Kok bisa ya ramalan Benik jadi kenyataan guys? Realitanya ketemu gak di lapangan? Petani sawit itu harga TBS-nya makin lama makin anjlok. Dan ini sebetulnya bisa gak sih dimanfaatkan sama pemerintah? Dibalikan untuk bikin keuntungan buat negara. Melindungi petani sawit kita sendiri dari serangan oligarki di Singapura itu guys. So gimana nih guys? Dilematis ya? Berat ya? Lu berantem lawan rakyat itu sendiri, lu berantem sama Singapura, atau ya udah business as usual, matikan itu semua, kembali aja ke kayak 34 tahun yang ada, gak usah diganggu gugat. Yang penting terima komisi aja dari Singapura. Gimana nih guys? Lu udah siap gak kalau dalam beberapa hari ke depan makin banyak oligarki asing yang bakal kepanasan? Dan pertanyaannya, oligarki mania aja ya guys, yang makin lama makin panas. Lu setuju gak guys kalau kita bahas gimana sih strategi Singapura buat hancurin Indonesia dan gimana cara kita bisa counter itu? Ditunggu ya guys pembahasan kita selanjutnya di part yang ketiga. Sekarang lu komen dulu dong di kolom komen yang di bawah ini. Kalau kamu jadi gimana nih? Setuju gak sih kalau Indonesia jalankan program ekspor satu pintu ini? Dan menurut lu, apa sih reaksi dari oligarki dan negara Singapura buat menghancurkan program Indonesia ini? Ditunggu ya guys pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Segera share video Benik sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like and subscribe. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.